namanya index.php. Nah, index.php itu caranya gimana? Sama kayak yang sebelumnya sebenarnya. Jadi kita cuma manggil input config-nya, lalu kita manggilin beberapa hal yang ingin kita tampilkan kayak gitu kan. Kayak contoh kita bikin tabel di sini. Tabelnya itu ada nomor, judul, deskripsi, data, status sama aksi. Aksi ini yang menentukan nanti apakah dia bakal di-delete ataupun akan diedit. Dilihat dari line yang ke nomor 28 sama 29. Itu ada href edit tugas.php. ID-nya itu diambil dari row. Row itu barisnya tugas. Diambil dari mana nih yang bakal dihapus ataupun diedit? Bakal ditentukan dari ID tugasnya kayak gitu. Nah, delete tugas pun juga sama, bakal ditentukan dari ID tugasnya nanti, seperti itu kan. Nah, yang ditampilkan itu apa aja sih nanti sih dari index.php-nya ini? Yaitu ada judulnya, deskripsinya, tanggal deadline-nya, statusnya. Nah, itu yang bisa diedit nanti di depannya gitu. Nah, nomor plus-plus ini di bawah itu, nomor di line 32, kalau dilihat itu ada 0 plus-plus. Nah, itu menentukan nomor, karena kita di atas menggunakan variabel nomor itu atau NO yang mendeskripsikan nomor itu di angka 1. Nanti kalau kita nambahin sebuah tugas ataupun sebuah aplikasi lah gitu, atau sebuah data lah, nanti itu bakal muncul angka berikut-berikutnya seperti itu. Next, Mas Firman. Nah, ini add tugasnya. Jadi yang kemarin kita add tugasnya dari codingan langsung dilempar ke dalam database. Sedangkan di sini nanti tuh kita add tugasnya itu langsung dari tampilannya. Nanti ada tampilan untuk create tugas nanti kita sebutannya seperti itu. Dilihat dari codingannya juga, sama kita selalu include config.php karena config.php itu merupakan codingan yang mengkoneksikan database dengan apa yang kita buat seperti itu kan. Nah, di sini metodenya apa? Metodenya itu post. Yang kita pengen bikin tuh ada di judul tugas, nanti kita input deskripsinya juga, tanggal datanya, statusnya. Nah, ini semua nih habis di-input, bakal di-insert ke tabelnya. Tabelnya itu ada ID pengguna, kategori, judul tugas, deskripsi, tanggal datang, dan juga statusnya. Value-nya itu yang sama seperti yang di atas, karena kita menginput apa yang ada di atas, dan juga kita memanggil yang sebelumnya udah ada. Jadi insert into adalah untuk memanggil, sedangkan values ini adalah apa yang ingin ditampilkan seperti itu. Lalu lokasinya itu ada di index.php. Kalau misalnya dia gagal akan menambah, dia bakal ngirimin sebuah echo. Echo itu sama aja kayak print kalau ada yang udah pakai Python. Nanti dia akan nampilin sebuah notifikasi gitulah. Itu gagal menambahkan tugas. Nah, tampilannya itu nanti ada di line 24 sampai 36 seperti itu. Nah, nama tampilan itu nanti tambah tugas, metodenya sama post, karena di sini kita juga manggil metodenya itu metode post, request metodenya, lalu judul tugasnya, deskripsinya apa aja segala macam. Nah, itu bakal kita masukin semua. Nah, kita menjadikan input type dengan nama-namanya, dengan required dengan deskripsinya segala macam lah gitu intinya. Nah, nanti satu itu kita pakai drop down nih antara sudah selesai ataupun belum selesai. Nah, nanti file submitnya itu bervalue tambah. Nah, tambah ini kayak yang kemarin kita ada atur, dia akan tombol submitnya ini akan menambahkan data tersebut atau yang ada di ini dalam database, bisa menambahkan ataupun edit seperti itu nantinya. Cuma kalau di sini karena kita di add tugas, dia akan menambahkan tugasnya. Next. Nah, ini editnya nih. Nah, edit ini nanti tampilnya itu kurang lebih bakal sama kayak waktu kita nambahin gitu kan. Nah, yang bedanya itu nanti kita bakal manggilin dulu nih yang sebelumnya udah ada dari mana gitu. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari values. Values ini itu ada di dolar tugas, yaitu judul tugas seperti itu kan. Nah, ini yang nanti bisa diedit. Jadi nggak tetap boleh kosong karena ada requirednya di situ kayak gitu. Yang lainnya sama. Jadi ini itu kenapa nanti kita bisa ngedit, karena kita memanggil dari ID tugasnya yang bisa dilihat dari line nomor 17, where-nya itu di ID tugas. Jadi yang menentukan biar nggak ada kesalahan itu nanti adanya di ID tugasnya ini. Jadi dia yang mengambil data dalam database itu melalui ID tugasnya kayak gitu kan. Tampilnya nanti bakal sama kurang lebih, style value-nya bakal tetap update jadinya. Yang tadi value-nya itu submit sekarang jadi update. Kita juga bisa ini tampilan di mana kita mengedit data yang udah diinput ke dalam database seperti itu. Berarti next, Mas Firman. Nah, ini adalah delete-nya. Nah, delete-nya ini sama, dia akan
hapus datanya itu dari database tugas dari mana diambil itu dari ID tugasnya. Jadi dari sesuaikan dengan ID dengan tombol hapus yang dipencet nanti dia akan menghapus ID tersebut. Jadi saat ID-nya terhapus otomatis datanya akan hilang semua seperti itu. Next. Oke. Baik, sebelum ditampilin hasilnya, kira-kira ada yang mau bertanya dulu nggak? Apa yang akan ditampilin dulu Mas Firman baru dibuka sesi tanya jawab Mas Firman? Hasilnya tadi di ini ya sama Ada aja saya, Google ntar ya? saya izin share screen. Makanya saya nanya dulu, enaknya di share screen dulu apa masuk sesi tanya jawab dulu nih kita nih enaknya nih. Sesi tanya jawab dulu kali ya. Jawab dulu kali ya. Ya udah. Iya. Silakan yang ingin bertanya, diperbolehkan. Ada yang mau bertanya nggak guys? Kalau yang tadi telat-telat soalnya. Atau mungkin saya izin share screen dulu kali Mas Firman ya. Oh iya ya. Siap. Sip. Udah kelihatan belum? Udah. Udah kelihatan ya? Jadi tempelnya kamu gini, karena kita fokusnya ke create, read, update, delete, ataupun disingkat dengan CRUD. Jadi misalnya sini saya udah bikin contohnya, nanti kita bikin aja tambah tugas di sini. Kalau kita masukin judul tugasnya, misal kita masukin aja tes dengan deskripsi tes CRUD backend class, coba gitu ya. Deadline-nya kita ingin tentukan di tanggal hari ini misalnya, dengan statusnya belum selesai, lalu kita tambah. Nah, muncul langsung nomor 2 nih, lihat dari codingan yang tadi ada di add tugas. Nah, di sini dia ngambilnya ntar nih. Dari yang hmm, bentar ya, deskripsi. Dari sini, sorry, dari indeks. Dengan nomor itu bakal otomatis dari nomor ini karena value sorry variabel pertamanya itu ada di angka 1 seperti itu. Nah, jadi nanti di sini bisa diedit dan juga dihapus. Coba kita tes hapus dulu untuk di atas nih ya. Dihapus dulu seperti ini. Kalau dihapus dia akan hilang. Nah, kalau misalnya diedit, nah ini kita bisa ngedit nih. Yang tadinya tes jadi tes backend misalnya. Lalu deskripsinya eh, backend class aja ya. Misal udah selesai nih, kita selesaikan, lalu kita update dan maka akan berubah datanya seperti itu sih. Sebenarnya simple aja. Intinya itu kita mengedit tampilan yang ada di database dalam bentuk yang kita rapikan di format. Sebenarnya formatnya ntar sama aja kayak HTML sih. Cuma kita coba bedanya itu kita menggunakan PHP untuk mengizinkan kita akses ke dalam database, jadi kita bisa langsung edit dari sana gitu kurang lebih. Oh iya Kak Tufel, kalau proses kerjanya RIP itu gimana ya kalau diimplementasi ini ya? Konsep apa read tadi ya? Iya, RIP. Jadi read itu intinya dia ngambil sesuatu atau menampilkan data yang ada dalam database ke dalam sebuah website. Kayak contohnya itu sebenarnya banyak. Dia bisa berupa foto, bisa berupa postingan atau blog gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu dari yang kita bikin, bahkan Mas Firman ini bisa kita kembangkan lagi ke lainnya gitu. Kita mungkin bisa bikin database dengan contoh judul berita, deskripsi beritanya apa aja gitu. Data mungkin bisa kita bisa ganti dengan tanggal berita diupload, lalu status beritanya seperti apa. Mungkin status mungkin bisa dihilangkan gitu kan. Lalu tombol edit dan hapusnya ini bisa ditampilin di halaman backer atau halaman si usernya doang gitu. Nah, read ini dia hanya mengambilkan sebuah tampilan gitu. Baik, itu aja sih sebenarnya sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin dari yang baru masuk atau gimana gitu?
Ya, saya tutup share screen-nya ya. Iya. Gimana, ada yang ingin bertanya? Oh iya Kak Tufel, dari keempat operasi CRUD ini antara create, read, update, delete itu perannya yang paling penting itu di dalam sebuah pemrograman khususnya website itu kira-kira yang mana ya? Kenapa? Gimana, Bang? Maaf. Iya dari keempat operasi CRUD ini antara create, read, update, dan delete itu peran yang paling signifikan dalam pembuatan sebuah website itu apa keempatnya sangat dibutuhkan gitu? Oh iya, empat-empatnya sangat banget dibutuhkan. Cuman biasanya itu orang bahkan menghapus yang update biasanya. Jadi cukup create, read, terus delete gitu. Nah, contohnya itu kayak Instagram awal-awal dia launching. Itu kan kita cuma bisa ngeposting sama ngapus. Bahkan caption yang udah kita upload sekarang udah nggak bisa diedit dulu kan. Nah, sekarang Ya, dia menambahkan update. Jadi deskripsinya bisa kita rubah seperti itu. Nah, dalam pembuatan sebuah website sebenarnya CRUD ini penting karena dia merupakan dasar sebuah website yang berkaitan dengan database ya. Beda ya, kalau kita membicarakan website yang bersifat statis. Yang bersifat statis itu biasanya website landing page di mana itu semua diedit langsung dalam sebuah codingan, biasanya ntar diupdate langsung di si panel. Kalau misalnya udah masuk menggunakan server, biasanya ntar diedit bareng langsung SFTP namanya. Nah, itu kita tinggal upload doang istilahnya. Nah, tapi kalau misalnya balik ke peran CRUD itu penting apa enggak dalam Flowcard, jawabannya penting banget seperti itu. Bahkan digunakan semuanya. Karena merupakan salah satu fundamental atau bisa dibilang salah satu backbone sebuah website itu kan. Tugas website itu dibuat untuk ini gitu. Dilihat dari yang udah ada aja gitu, entah mungkin Instagram, Facebook, atau mungkin dari berita-berita gitu kan. Karena eh, kalau misalnya kita udah masuk ke CRUD, sebenarnya lebih digunakan itu di halaman admin biasanya. Kayak contoh kita membuat sebuah ERP, nah itu tuh kita harus bisa nih ngedit kalau misalnya ada kesalahan. Jangan sampai kalau misalnya ada kesalahan nggak bisa diedit gitu kan. Karena mau kita buat sesuatu secanggih apapun, tidak ada jaminan untuk menghindari human error juga, atau mungkin teknologi error gitu kan. Jadi harus bisa dipantau sama manusia seperti itu. Jadi CRUD ini merupakan salah satu apa memiliki peran yang sangat amat penting gitu lah ya. Ini gitu sih. Ini dari yang join nih, kira-kira ada pertanyaan nggak, mungkin dari Mas Rizky, Mas Gufron, Kak Tri Wahyu, habis itu Raihan Hafiz, Reza Rabani, sama Kak Ahri, kira-kira ada pertanyaan nggak nih? ya kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja ya guys ya ke Kak Tufelnya nih. Untuk kodenya mungkin nanti dikirim apa enggak, Bang? Untuk kodenya bakal dikirim nggak Kak Tufel? Kode PHP yang tadi. Tadi kan itu ada banyak tambahan tuh. Oh, yang di slide itu ya? Nah, iya benar. Mungkin nanti bakal dikirim slide-nya biar kalian nyoba sendiri ya. Mungkin nanti dikirim lah. Oke, Bang. Makasih, Bang. Iya, iya, sama-sama. Oh, Reza bentar ya. Nungguin Kak Tufel dulu. Dia lagi ke kamar mandi nih kayaknya. Ya, halo. Iya, ada yang nanya nih. Tufel. Mau nanya, kalau untuk create itu bisa buat data baru apa aja selain nama, email, dan password? Banyak. Kalau tanya kayak gitu banyak sebenarnya. Karena create ini bukan cuman ada di login gitu. Create ini contoh dari yang familiar aja kali ya. Instagram gitu. Instagram kalau kita pengen upload foto ataupun story gitu, itu kita udah masuk ke sebutannya itu di create seperti itu, gitu kan. Jadi sebenarnya banyak, tergantung studi kasusnya seperti itu. Bisa kalau misalnya kita buka Microsoft Word, pengen bikin sebuah
dokumen gitu dari yang masih kosong, itu kita create new lagi, kita create new file gitu kan. Jadi create ini banyak banget lah kegunaannya selain login gitu ya. Nah, kalau editnya ini kalau berkaitan login biasanya tuh edit di forget password atau mungkin change email address gitu kan. Kayak gitu, Mas Reza Rabani. Yang lain gimana? Udah terjawab Mas Reza? Nextnya mungkin ada pertanyaan nih dari siapa lagi nih? Ayo. Kak, mau nanya Kong, lagi kan di codingannya kan ada metode get sama post. Untuk perbedaannya gimana sih? Untuk menentukan kita harus pakai get atau pakai post? Menentukan kapan harus pakai get, kapan harus pakai post. Itu kan yang pertanyaannya. Jadi simpelnya tuh gini, post itu digunakan untuk mengirim data dari klien gitu. Jadi gimana ya? Sebenarnya tergantung ya. Kalau post itu biasanya itu digunakan ketika datanya itu sensitif atau rahasia buat password atau login, form input gitu, ngirim banyak data gitu gitu kan. Jadi mereka tuh sifatnya post gitu. Bedanya apa? Jadi kalau post itu mereka tuh tidak terlihat di tampilannya gitu, karena sifatnya itu mengirim. Sedangkan get itu terlihat karena dia sifatnya mengambil seperti itu kan. Kayak gitu aja sebenarnya sih. Jadi get itu kita mengambil data dari dalam database, sedangkan post itu kita mengirim data dari yang diinput sama user ke dalam database. Jadi itu biasanya kalau kita pakai post tuh nggak terlihat seperti itu. Cara nampilin dalam cara nampilin itu gimana kalau kita udah mulai pakai dari post itu ke dalam get gitu. Jadi kalau get itu kita nampilin di website, kalau post itu kita ngirim ke database gitu. Paham nggak? Ya, makasih penjelasannya Kak. Ya, sama-sama Mas Roger. Ayo, ada lagi nggak nih yang ingin ditanyakan lewat chat juga nggak apa-apa deh. Jangan malu-malu. Jangan Biasanya malu-malu. kalau jarang nanya, Bertanya pasti sesuatu jalan jalan. gitu ya Mas Irfan ya. Iya, pepatahnya gitu. Coba ada lagi nggak? Mungkin ada yang juga lagi ngerjain project yang kemarin ada yang ngikutin, ada yang error-error juga boleh mungkin tanya-tanya gitu kan. Iya, benar. Mungkin dari penjelasan Kak Tufel apa kurang jelas gitu. Jadi Boleh ditanya. ada berapa orang yang tuh tadi ya? 4 orang, 5 orang. Mau nanya lagi tuh Kak. Apa nih? Mengimplementasikan CRUD ke dalam aplikasi berbasis API. Bisa, bisa banget. Karena kan API ini gini Mas Esa. API ini itu merupakan sebuah logik kayak gitu. Jadi CRUD ini mereka itu diproses melalui API gitu. Jadi gimana ya? Contoh gini, kita melihat dari contoh analogi restoran deh. Database-nya itu ada di si chef ini di dapur, disimpan dalam dapur. Waiters ini dia mengelihat front end atau tampilan. CRUD ini kalau misalnya si customer ini komplain misalnya, contoh makanannya kurang panas, itu berarti harus diupdate, gitu kan? Di saat awal dia memesan makanan, itu berarti dia meng-create pesanan baru. Lalu biasanya kalau kita pesan di restoran, bakal dibacain itu pesan kita apa aja kan? Baik pesannya misal nasi goreng kambing ini gitu kan. Nah itu read-nya tuh. Pas datang nih dibawa ke dapur dimasak, habis dimasak makanan kita misal kurang panas atau mungkin kurang garam atau apa, kita komplain. Nah nanti habis kita komplain biasanya diupdate kayak gitu kan. Dibawa lagi ke dapur, dirapihin lagi sama dia. Nah, kalau misalnya contoh nih, ada juga mungkin habis datang makanannya nggak enak segala macam, kita pengen nggak jadi makan, kita minta refund, nah, berarti kita delete.
tes yang sebelumnya udah dibikin di-delete sama kita, dibatalkan seperti itu. Paham nggak Mas Rizal? Jadi CRUD ini bisa banget dalam aplikasi berbasis API karena API ini adalah merupakan sebuah logik, sedangkan CRUD ini hasil dari logiknya API. API kan logik nih, CRUD ini hasilnya gitu. Jadi justru kalau misalnya kita pengen bikin CRUD dalam bentuk codingan itu merupakan API nantinya kayak gitu. Nah, justru nanti pas kita pakai API nih, ada get dan post. Kalau kita pakai contoh JSON Swagger gitu, kita ambil API get dan postnya. Yang kita get ini harus bisa kita sambungkan dengan yang di post nantinya gitu. Karena harus bisa diedit. Entah mungkin contoh transaksi udah kelar 10 tahun yang lalu, masa kita masih pengen simpen, ngebatin database, kita hapus. Kayak gitu. Paham ya? Gimana? Yang telat-telat tadi nggak ada yang nanya-nanya nih. Iya, yang telat-telat tuh. Ini kalau boleh tahu yang gini banyak kan semester berapa sih? 2 kah? 4 kah? Apa ada yang semester 6 juga? Bang, mau nanya bang? Ya, silahkan Mas Rizky. Oke, boleh ya. Bentar. Boleh. Ini cara ganti background atau mana sih? Ah, Mm. kan yang kemarin tuh. Mm. Bentar. Yang kemarin itu ini kan ada yang tugas PHP yang ini. Kelihatan Mm. nggak? Burem Itu dikit sih. burem banget. Yang ini. Nah, Apaan tuh? untuk yang ADD apa? Tugas. Tugas. Nah, iya, di situ codingan saya error, Bang. Status errornya apa tuh? Untuk status errornya kirim aja apa gimana ya? Aslinya nggak bisa share screen aja Mas Rizky. Oh, nggak bisa, Bang. Lagi di HP, Bang. Bentar. Keterangannya apa tuh, Mas Rizky? Ya, coba keterangannya deh. Untuk keterangannya Line berapa errornya? ke-13. Line 13 di situ apaan? Yang if on query SQL true. Yang itu loh. Oh, query SQL sama dengan true. Code juga Nah, iya. tambahkan yang itu. Iya, benar. Oke. Status errornya ada lagi nggak? Ada penjelasan errornya itu kenapa tuh? Cannot add up or update a child row. Foreign key-nya constraint fails. Foreign key constraint. Ya, Hasilnya agak susah. Database udah ada belum? Udah ada harusnya ya. udah. Hasilnya agak sulit soalnya kita ngelihat langsung sih nggak di share screen nih. Ini kita kayak main pakai imajinasi nih. Real. Boleh. Foreign key-nya constraint. Macem-macem sih kalau misalnya udah masuk ke foreign key ya karena eh coba kalau ini saran dari saya Mas Rizky. Tapi koneksinya berhasil kan? Koneksi database waktu di konflik berhasil kan? Koneksinya berhasil. Oke, kalau koneksinya berhasil berarti coba dicek lagi dalam database-nya itu sama di codingannya udah sama belum nama tabelnya? Mungkin berarti ada yang penamaan errornya ya. Iya, biasanya tuh karena kan dia foreign key kaitannya nih, foreign key itu kan diambil dari primary key dari tabel yang sebelumnya gitu istilahnya kan. Ya, Nah, si foreign key ini harus bisa sama yang sebenarnya di primary key. Nah, itu harus dicek tuh namanya satu sama apa enggak. Yang kedua, walaupun namanya dalam database itu sama nih, cuman waktu masuk ke codingan diimplementasikan ini udah sama juga apa belum gitu. Itu harus dilihat semuanya tuh. oke Bang. Kayak gitu. Coba ntar dicek lagi deh. Nanti saya coba lagi ya Bang. Makasih Bang. Siap, siap. Yang lain gimana? Ada kesusahan nggak dalam ininya? Buat pengerjaannya yang kemarin.
Oh, lancar. Alhamdulillah deh, Alhamdulillah. lancar. Ini udah semua guys nanyanya. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Dari Fahri mungkin ada yang ditanyain nggak? Mau nanya nih. Atau Vel, ada yang mau nanya nih, Fahri nih. Siap. Kalau misalnya tidak menambahkan where dalam perintah SQL atau lihat apa yang bakal terjadi. Jadi kalau kita nggak pakai where gitu ya, justru kalau kita tidak menggunakan where dalam perintah SQL update, semua baris code dalam tabel itu akan ke AP atau dihapus langsung gitu, karena dia tidak ada penentuan di mananya. Kayak contoh kita apa ya? Jadi gini, kita kan akses sebuah tabel nih. Kita akses sebuah tabel. Tabel ini kita bikin semuanya itu ada ID misalnya. Kayak contoh ada ID kategori, ada ID tugas gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pakai where, cuma yang kita hit ini si tabel tugas gitu. Karena kita nggak pakai where, nggak ada penentunya nih yang dihapus yang mana nih. Ada kemungkinan dia akan menghapus semuanya, bukan yang kita klik gitu. Karena dia nggak tahu penentunya dari mana. Yang itu cuma dikasih akses ke dalam sebuah tabel database, cuma nggak dikasih tahu nih dihapus sesuai dengan apa gitu kan. Entah mungkin ID-nya, entah mungkin namanya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada kemungkinan malah akan kehapus semua gitu. Paham nggak? Sama dengan update juga gitu kan. Dia akan memiliki pengaruh terhadap semua tabelnya lah gitu. Nah justru ini bahaya karena kalau nanti udah masuk ke dalam lapangan itu istilahnya, dia bisa mempengaruhi seluruh tabel gitu. Paham Mas Fahri? Oke, udah paham. Mungkin dari Rehan Hafiz ada pertanyaan nggak nih kira-kira? Dari Triwahyu, dari Gufron, atau dari siapa lagi nih? Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Apa-apa. Ini kalau nggak salah kalian semester 2 udah masuk ke materi database belum? Lagi masuk Bang, baru Masuk ya? masuk. Tapi cuma bikin di ini doang nih, di MySQL Europe ya. Oh, belum. Prodi apa tuh emang? Belum belajar. Belum nih. Oh, referensi informatika. Belum masuk. Mungkin Berarti nanti depan udah mulai belajar Mas kali ya. Reza ini Mas Firman, dia ngambil kelas duluan deh, ngambil kelas duluan di dalam gambaran. Yang anak TI lagi nggak selain Mas Reza nih? Oh, Mas Kufron juga sama Fahri juga sama TI. Ujungnya menanyakan TI daripada ISI nih gitu nih. Kalau Rizky, SI apa TI Mas Rizky? Waduh, saya SI Bang. SI ya. Iya Bang. Oh, iya. Kalau Kak Tri Wahyu Lestari nih, dia SI apa ini? Oh, SI juga. Oh, SI. Udah masuk dalam database juga berarti Kak Tri Wahyu ya. Ini manggilnya apa nih? Wahyu, Tri, Lestari, Tari, apa ini? Oh, Tri Oh, manggilnya. Kayak nomor nomor ini ya, nomor SIM card deh. Udah masuk dalam database berarti Kak Tri ya. Oke, gitu aja kali ya berarti penjelasan malam ini. Kalau udah ada yang nggak mau ditanyain, kita tutup aja kelas ini ya semuanya. Thank you yang Ya, udah join kalau semuanya. misalnya Terima kasih. kalau Assalamualaikum. misalnya Kalau nanti misalnya ada error-error segala macam, boleh langsung ditanyain aja. iya, nanti ditanyain aja. Nah, bisa soalnya di grup aja nanti ya. Kalau misalnya ada yang mau PC, silahkan PC Mas Firman atau Mas Roger ya. Nanti biar dilempar ke saya. Iya. Kayak gitu aja sih. Ada ini nggak nih Mas Firman nih, dokumentasi? Oke, kalau mau on cam boleh kok. Saya Buat hari ini dokumentasi. off cam dulu ya, lagi kurang enak badan nih. Silakan yang Dari lain dinyalakan kameranya. audiens.
Bisa on cam nggak? Boleh on cam nggak? Mungkin ini kali Mas Firman ya. Boleh minggu depan untuk pertemuan berikutnya kita nunggu rame dulu kali ya baru kita mulai kelasnya ya. Soalnya sayang banget nih banyak yang Sayang ketinggalan banget materinya. ya sama tadi Mungkin kan ada sekitar 10 orang ya? ya 10 orang lah minimal lah. Berarti kan yang intinya kan ada 13 orang yang join lah ya. Berarti Soalnya kan ada mulai minggu kemungkinan depan. ini juga kan, ada kemungkinan kemarin kata eh, yang mimpin prokernya itu kan ketupelaknya ada kemungkinan dari YouTube bakal ditiadakan biar rame aja gitu ya. Jadi sayang nih, udah masuk materi CRUD udah lumayan penting gitu. Sama ada kemungkinan di pertemuan berikutnya masih dibahas ya. Ada kemungkinan udah mulai kalian bikin sebuah project yang berkaitan dengan database dan juga CRUD gitu sih. Iya, Itu iya. masih dibahas, ditunggu informasi lebih lanjutnya aja gitu ya. Katri sama Reza nih, nggak on cam atau gimana nih? Coba kalau misalnya nggak on cam ngomong dulu di chat seenggaknya. Jadi nggak tunggu-tungguan, bener nggak Mas Firman? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Mas Reza gimana ya? Saya izin off kan ya Mas Firman ya. Oh lagi makan. Oh, iya, iya, lagi makan. Oke, lanjut. Oke siap. Oke, udah. 1, 2, 3. Oke siap. Sekian itu aja kali ya Mas Firman ya. Terima kasih semuanya. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang.